Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Saya Aprilian Epti Wahyuni dari SMK Negeri 1 Punggelan. Saya Sonia Jaya Puspanegari, saya dari SMP Negeri 3 Purwanegara. Saya Diah Kurniati, saya dari SD Negeri 2 Sidarata. Kami akan melaksanakan video demonstrasi kontekstual, yaitu pelaksanaan supervisi coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Diah. Selamat sore Bu Sonia. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk hari ini kan Bu Diah akan melakukan proses coaching ya Bu? Ya. Iya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu kepada Bu Diah sebelum Bu Diah itu melakukan proses observasi. Ya. Proses coaching maksud saya. Nah, yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu adalah nanti pada saat Bu Diah melakukan coaching dengan coachee, nah nanti saya akan mengamati proses Bu Diah dalam melakukan proses coaching. Nah, apakah Bu Diah nanti itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, atau apakah nanti Bu Diah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apakah nanti Bu Diah juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci dari coachee begitu. Nah, nanti setelah itu saya juga akan mendengarkan respon dari coachee. Apakah coachee itu sudah bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Diah. Dan juga nanti jangan lupa untuk Bu Diah itu perlu menyesuaikan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching nanti akan Bu Diah lakukan, saya memiliki beberapa pertanyaan, Bu. Boleh ya Bu, saya menanyakan beberapa hal ya? Oke. Nah, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, berarti ada kompetensi inti ya Bu yang sudah Bu Diah itu sampaikan, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh atau present, terus ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi-kompetensi itu, mana sih yang lebih spesifik yang ingin Ibu Diah kembangkan gitu, yang lebih spesifik? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee seperti itu. Oh iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa saja Bu? Indikator ketercapaian bahwa Ibu tadi ingin spesifiknya itu mendengarkan dengan aktif dan juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikatornya itu apa Bu untuk mencapai itu? Indikator ketercapaian yang ingin saya sampaikan yaitu saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, tahu tentang cara-cara menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Oh begitu ya Bu, berarti dari tujuan dari Bu Diah Coaching itu ingin coachee itu bisa menemukan solusi, dari solusi itu juga bisa menemukan cara-cara gimana untuk menyelesaikan permasalahan, begitu ya Bu? Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Diah. Semoga Ibu melakukan coaching ini dengan sebaik-baiknya. Terus setelah proses coaching selesai, kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi Bu, yaitu pasca observasi, pasca coaching kita akan ngobrol lagi gitu. Jadi silakan Bu Diah melakukan coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Diah. Selamat siang. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah baik. Suasananya ini lumayan syahdu ya Bu. Oh iya. Saya lihat itu beberapa hari kemarin itu Bu Septi lagi terlihat murung. Seperti itu, mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya Bu Septi. Iya Bu, sebenarnya saya mengalami permasalahan, ada siswa yang tidak fokus di kelas, kemudian di kelas cenderung pasif, tidak mau mendengarkan, kemudian tidak mau mengerjakan tugas, kemudian
tidak mengikuti pembelajaran dengan nyaman gitu Bu. Jadi menurut Bu Septi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya berharap kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu, mengatasi siswa-siswa yang kurang fokus, kemudian kurang aktif di kelas. Oh, berarti itu tujuan utama dari obrolan kita pada siang hari ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu, ada berapa banyak muridnya Bu? Dalam satu kelas ada 36 siswa Bu. Oh, dalam 36 siswa itu apakah semuanya aktif mengikuti pelajaran atau ada beberapa anak yang tidak konsentrasi terhadap pembelajaran, itu seperti apa itu? Dari 36 siswa, mungkin sekitar 20 siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran Bu. Ketika ada tugas, ketika ada diskusi, mereka hanya sekedar mengikuti saja, tidak mau aktif, tidak terlibat secara penuh gitu Bu. Oh lah, menurut Ibu Septi sendiri itu pembelajaran yang berhasil, yang aktif itu seperti apa Bu? Menurut saya pembelajaran yang aktif adalah pembelajaran yang bisa membuat siswa merasa senang, kemudian siswa terlibat secara fisik, terlibat secara pikiran, dan juga terlibat secara tingkah laku gitu Bu. Jadi semua kegiatan di dalam kelas fokus untuk pembelajaran. Siswa berada di dalam kelas untuk belajar, pikirannya fokus, tidak bercabang kemana-mana. Wah, itu sangat bagus ya Bu ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu itu pembelajaran di kelas Ibu itu bisa kondusif itu seperti apa Bu? Gimana ya Bu? Mungkin untuk membuat siswa kondusif, saya harus mencoba metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lain Bu. Tidak hanya monoton seperti biasa. Tepat sekali itu Ibu ya. Saya sangat sependapat dengan Ibu bahwa pembelajaran itu seharusnya memang harus yang jangan monoton, soalnya kalau monoton itu mungkin anak-anak akan merasa bosan seperti itu ya Bu. Kira-kira sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi di bayangan Ibu itu seperti apa? Saya akan berusaha untuk membuat kegiatan pembelajaran lebih aktif lagi Bu. Nanti saya akan membuat tugas project, yaitu membuat mind mapping untuk materi aset tetap gitu. Jadi anak-anak akan saya minta membawa perlengkapan, kemudian membawa bahan-bahan seperti kertas koran, kertas manila, kemudian juga biasanya anak-anak akan kreatif menambahkan pita, tali, dan macam-macam Bu. Jadi di dalam kelas tidak hanya pembelajaran mendengarkan, siswa pasif, diskusi hanya menyelesaikan soal, tapi juga nanti akan ada proses menggunting, melipat, dan macam-macam. Jadi siswa akan lebih aktif di kelas. Bagus sekali ya rencana Ibu itu. Dengan begitu mungkin bervariasi, siswa akan lebih aktif, suasana pembelajaran pun akan menjadi menyenangkan dan kondusif seperti itu ya. Kemudian kalau boleh saya tahu, apa ukuran keberhasilan atas rencana Ibu ini? Ukuran keberhasilan atas rencana saya adalah ketika proses pembelajaran berjalan dengan nyaman, dengan aktif, dan partisipasi siswa meningkat Bu. Oh iya, bagus sekali itu. Kemudian jika nanti kok ada gangguan seperti itu, bagaimana cara Ibu itu mengantisipasi atas gangguan tersebut? Kalau ada gangguan, maka saya akan mencari referensi atas penyelesaian gangguan itu Bu. Bisa dari membaca buku, bisa juga melalui teman sejawat. Nanti akan saya tanyakan kepada rekan-rekan yang sudah berpengalaman melakukan pembelajaran sejenis. Oh iya, bagus ya Bu ya, pemikiran Ibu itu sudah terbuka kalau seperti itu. Kemudian komitmen Ibu
terhadap rencana tersebut itu seperti apa? Saya mungkin akan segera melaksanakannya, Bu. Saya pertama akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajarannya dulu. Saya akan mengidentifikasi bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian saya akan membuat susunan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Saya memilih materi aset tetap. Nah, materi aset tetap itu rencananya akan diajarkan di awal bulan depan, Bu. Jadi mulai sekarang saya akan menyusun perencanaannya dulu. Oh iya itu bagus sekali rencananya. Kemudian bila mana Bu Septi membutuhkan bantuan untuk melakukan komitmen tersebut, kira-kira bantuan seperti apa yang Bu Septi harapkan dari kami teman-teman semua atau saya pada khususnya? Bantuan yang saya harapkan dari teman-teman adalah adanya sharing pelaksanaan pembelajaran yang sudah pernah dilaksanakan untuk mengaktifkan siswa. Kemudian ketika saya melaksanakan praktek pembelajaran tersebut, saya berharap ada teman yang mengobservasi sehingga bisa memberikan saran atau perbaikan untuk pembelajaran saya ke depannya, Bu. Baik sekali ya Bu Septi, saya sangat senang mendengarnya. Semoga prakteknya dapat berjalan lancar ya Bu ya. Dan kami dan teman-teman siap membantu setiap apa yang Bu Septi harapkan tadi. Bu Septi yang sabar ya. Memang kalau pembelajaran itu membutuhkan suatu kreativitas yang tinggi seperti itu. Semoga semuanya dapat berjalan lancar. Terima kasih ya Bu Septi. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya pamit ya Bu. Ya, permisi. Kabarnya Bu Diah? Alhamdulillah baik Bu. Tadi sudah selesai ya Bu melakukan observasinya, melakukan coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, gimana Bu dari proses coaching tadi? Gimana? Lancar atau enggak ini menurut pandangan Bu Diah? Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar ya, sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah menerapkan prinsip coaching yang sepengetahuan saya ya Bu ya, dan kompetensi coaching seperti itu. Iya, luar biasa. Tadi saya juga sudah mengobservasi yang sudah Bu Diah laksanakan. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa ya Bu? Ya, bisa. Iya, nah pada saat Ibu melakukan proses coaching tadi, kita akan melakukan suatu refleksi. Nah, jadi apa yang sudah Bu Diah lakukan itu terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Diah. Apakah sudah tercapai atau belum, Bu? Saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, yaitu diawali dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, membuat rencana aksi, kemudian memunculkan rasa tanggung jawab dalam diri coach, seperti itu Bu. Ya, berarti Bu Diah sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai catatan. Nah, beberapa catatan yang saya tulis adalah tadi Bu Diah sudah melaksanakan proses Tirta dengan runtut, dengan alur yang sudah sesuai dengan prosesnya begitu. Dan tadi saya juga sudah mengamati Bu Diah bahwa Bu Diah ketika melakukan coaching itu sudah hadir secara penuh, yaitu present gitu. Dan juga Bu Diah juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga Bu Diah, saya melihat itu Bu Diah sudah mendengarkan dengan aktif gitu. Itu luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Diah. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Diah itu akan semakin sukses dan semakin dipermudah untuk melaksanakan coaching-coaching selanjutnya begitu. Dan untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta agar bisa lebih baik lagi untuk pelaksanaan coaching di berikutnya, coaching berikutnya. Baik Bu, terima kasih telah mengikuti kegiatan supervisi coaching hari ini. Terima kasih dari saya akhiri, terima kasih Bu Diah. Selamat siang Bu Sonia. Selamat siang Bu Septi. Gimana kabarnya Bu?
Alhamdulillah saya sehat. Bu Septi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan supervisi coaching ya, Bu. Iya. Nah, sebelum kita melaksanakan supervisi, saya akan menyampaikan sedikit hal-hal yang perlu saya sampaikan ya, Bu. Yang pertama, saya nanti akan memperhatikan dan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Kemudian saya juga akan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah nanti jawaban-jawaban dari coach sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach atau belum. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan coaching, jangan lupa perlu untuk disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memberdayakan kompetensi coaching. Nah, berikutnya sebelum kita mulai proses coaching, saya akan menanyakan beberapa hal Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi inti dalam coaching ini, yaitu yang pertama saya ingin hadir secara penuh atau present, yang kedua saya ingin mendengarkan dengan aktif, terus yang ketiga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Nah, berdasarkan kompetensi-kompetensi yang tadi Ibu sebutkan itu, menurut Ibu kompetensi apa yang paling ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Saya sangat ingin untuk mengembangkan ketika saya itu bisa mendengarkan dengan aktif begitu. Jadi saya lebih fokus ke coachingnya. Selain itu saya juga ingin sekali saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci gitu. Nah, indikator keberhasilannya apa Bu dari kegiatan coaching hari ini? Indikator keberhasilannya itu saya mengukur bahwa ketika coach bisa menyelesaikan permasalahannya, berarti bisa menemukan solusi. Ketika sedang proses coaching, nanti coach bisa menemukan solusi dan juga tahu langkah-langkah atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Iya, baik sekali Bu. Saya sangat senang dan sangat antusias untuk mengikuti proses coaching hari ini Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti setelah pelaksanaan coaching juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Bu. Iya. Silakan bisa dilaksanakan coachingnya. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bu Sonia. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Hari ini kita bertemu ya Bu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sebagai proses coaching kita hari ini gitu. Kita hari ini bertemu. Apakah ada hal-hal yang ingin diobrolkan oleh Bu Dia pada hari ini? Iya Bu, saya ingin cerita dengan Bu Sonia. Saya ada permasalahan. Boleh diceritakan Bu permasalahannya apa? Iya Bu, akhir-akhir ini saya mendapatkan permasalahan. Siswa-siswa di kelas saya itu sangat suka bercerita sendiri seperti itu Bu, di luar materi yang sedang saya terangkan, sehingga hal tersebut itu mengganggu anak-anak lain yang sedang aktif belajar seperti itu Bu. Oh, berarti dari permasalahannya Bu Diah berarti waktu kegiatan belajar mengajar ya Bu ada di kelas begitu ya, tuh siswa yang cerita sendiri tidak sesuai dengan materi. Nah, yang Bu Diah harapkan dari obrolan kita hari ini itu Bu Diah ingin mengharapkan apa gitu? Saya ingin mendapatkan pencerahan seperti itu, solusi dari permasalahan yang saya hadapi, bagaimana agar siswa-siswa saya itu bisa aktif seperti itu. Dari sekian banyak siswa yang ada di kelas Bu Diah, itu kira-kira persentasenya itu berapa siswa gitu yang sukanya itu cerita sendiri? Apakah semuanya atau sebagian? Sebenarnya sih itu hanya beberapa anak ya, dari 30 siswa di kelas saya itu sebenarnya hanya ada 4 anak yang suka bercerita sendiri, tapi 4 anak itu membuat gaduh dan cukup mengganggu teman-teman yang lain seperti itu. Oh, jadi walaupun hanya 4 siswa itu, tapi siswa itu juga mempengaruhi teman-teman yang lain begitu ya Bu? Ya, nah menurut Bu Diah sendiri, ini bagaimana kriteria pembelajaran itu yang ideal menurut Bu Diah itu yang seperti apa? Menurut saya kriteria pembelajaran yang ideal itu siswa dapat aktif, senang, tanpa terganggu dengan
hal-hal yang lain, dapat berkonsentrasi sesuai dengan cara belajar siswa itu sendiri, dapat berkonsentrasi tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka, seperti itu. Oh, berarti Bu Diah itu mengharapkan siswa bisa dengan fokus belajar begitu ya, Bu. Nah, menurut Bu Diah sendiri, gimana sih caranya biar pembelajaran itu bisa fokus gitu? Menurut Bu Diah itu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan itu? Mungkin sih saya introspeksi diri saya, mungkin dalam pembelajaran saya belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Soalnya kan mungkin yang lain senang dengan pembelajaran yang saya terapkan, mungkin yang 4 itu mungkin tidak sesuai dengan cara belajar mereka, seperti itu. Jadi mereka mungkin merasa bosan dan akhirnya jadi ngobrol sendiri, mencari keaktifan sendiri, seperti itu. Luar biasa sekali rencana dari Bu Diah ini ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, Bu. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan nih, Bu, kira-kira apa yang akan Bu Diah lakukan? Saya akan mengidentifikasi gangguan itu datangnya dari mana. Saya akan merefleksi diri untuk mencari gangguan-gangguan tersebut. Kemudian ketika saya sudah menemukan gangguan-gangguan tersebut, saya akan memberikan solusi atas gangguan-gangguan tersebut, seperti itu. Ya, untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, berarti kan Bu Diah perlu melakukan beberapa perencanaan gitu ya, Bu? Atau enggak, Bu Diah juga perlu melakukan beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, dari sekian banyak rencana atau tahap-tahapan, nah Bu Diah itu yang paling bisa dilaksanakan dekat-dekat ini yang mana, Bu? Mungkin saya akan mengidentifikasi beberapa anak yang suka rame itu suka pembelajaran yang seperti apa, seperti itu. Saya akan mengidentifikasi anak-anak yang lain juga. Setelah saya mengetahui, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut sesuai dengan cara belajar mereka, karena anak-anak itu memiliki cara belajar masing-masing, seperti itu. Iya, bagus sekali. Saya setuju dengan pendapatnya Bu Diah, akan melakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum menyusun modul begitu ya, Bu. Nah, terus kira-kira hal tersebut akan dilakukan kapan nih, Bu? Mulai kapan? Besok akan langsung saya lakukan. Ya, niatnya besok akan saya lakukan. Luar biasa, gercep ya, Bu, untuk segera menyelesaikan permasalahan gitu. Ya. Nah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Saya setuju dengan apa yang sudah dibicarakan kita hari ini gitu. Dan juga apa ini? Bisa dong sih? Udah ya? Udah kan, coba saya buat. Terus nyambung ya, tinggal penutup ya. Ya. Baik sekali Bu Diah, saya senang mendengarnya obrolan kita hari ini. Saya juga senang. Hal ini bukan hanya pembelajaran buat Bu Diah, tapi juga buat saya secara pribadi. Ini juga termasuk bagian dari saya belajar juga. Nah, untuk kedepannya semoga permasalahan yang di dalam kelas yang dihadapi oleh Bu Diah bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri untuk obrolan kita hari ini ya, Bu Diah. Ya, terima kasih Bu Sonia atas waktunya sudah mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi, seperti itu. Amin. Alhamdulillah ya Bu Sonia ya. Alhamdulillah pelaksanaan coaching tadi sudah selesai. Bagaimana tadi pelaksanaannya, Bu? Alhamdulillah. Tadi saya merasa saya sudah lancar melakukan proses coaching dan juga saya juga sudah berusaha untuk menerapkan proses alur tirta gitu, dan juga saya menerapkan prinsip coaching. Saya merasa begitu. Ya, saya juga akan menyampaikan hasil observasi saya tadi ya, Bu. Setelah saya lihat, setelah melaksanakan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari proses coaching hari ini? Ya, saya sudah melaksanakan alur tirta. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, terus yang kedua saya juga tadi sudah melakukan mengidentifikasi dari permasalahan, kemudian
saya juga dalam proses coaching sudah berusaha untuk membuat rencana aksi. Setelah rencana aksi, saya berusaha untuk di situ menerapkan proses tanggung jawab gitu. Ya, baik sekali Ibu. Berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan hasil observasi yang tadi telah saya lakukan, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ya Bu. Yang pertama, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya lihat langkah-langkahnya semuanya sudah dilakukan dan secara runtut. Kemudian Ibu juga sudah fokus terhadap coaching, artinya sudah bisa present, hadir sepenuhnya. Kemudian sudah mampu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh coachee. Nah, luar biasa proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan bisa menerapkan ilmu-ilmu coaching itu pada coaching-coaching berikutnya. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching hari ini, Bu? Untuk kedepannya saya ingin lebih mendalami lagi tentang alur Tirta sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa lebih berbobot daripada tadi gitu. Iya, baik Bu. Tadi saja saya lihat pertanyaannya sudah sangat berbobot ya Bu. Alhamdulillah Ibu bisa mau untuk belajar kembali. Saya yakin Ibu pasti akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini Bu. Semoga proses coaching berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga sudah mempersilahkan saya untuk melihat dan mengamati serta mengobservasi proses coaching ini. Silakan bisa melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih juga Bu Septi. Sudah terlihat dari wajahnya Bu Septi yang berseri-seri ya. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Oh iya. Sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan menanyakan sedikit hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Proses coaching akan saya amati ya Bu ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu alur Tirta, kemudian apakah itu sudah memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disebutkan oleh coachee. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach seperti itu. Jangan lupa perlu disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachee seperti itu. Sebelum proses coachee saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Iya. Ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coachee ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present atau kehadiran secara penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus itu ya, kompetensi-kompetensi yang ada yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya itu mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Septi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif Bu, sehingga nanti saya bisa menangkap poin-poin yang disampaikan oleh coachee. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus sekali. Nah, kira-kira dari rangkaian kegiatan yang akan Ibu Septi lakukan pada coachee ini, indikator ketercapaiannya itu nanti seperti apa Bu? Saya berharap coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian coachee berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi atau solusi dari permasalahan tersebut sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga Ibu melakukan coaching dengan lancar ya, sebaik-baiknya ya. Setelah proses coaching nanti saya juga akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Silahkan Ibu untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu.
Selamat siang, Bu Sonia. Selamat siang Bu Septi. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa bertemu ya Bu, setelah melalui proses penjadwalan yang lumayan cukup lama. Hari ini kita ada waktu sekitar 15 menit Bu untuk mendiskusikan sesuatu nih. Kira-kira apa yang mau disampaikan sama Bu Sonia? Ya, nah jadi hari ini saya ingin membicarakan tentang masalah ketika saya mengajar di kelas. Itu ada beberapa siswa yang sangat susah sekali untuk dikendalikan, Bu. Jadi siswa itu ngobrol sendiri, jalan-jalan ke sana ke sini, tidak fokus dengan pembelajaran yang saya berikan, begitu, Bu. Jadi menurut Ibu Sonia, apa yang Ibu Sonia harapkan dari pertemuan kita pada hari ini? Harapan saya ingin mendapatkan solusi dan juga saya ingin tahu cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan ketika saya mengajar di kelas. Ya baik Bu, kalau boleh saya tahu ada berapa siswa Ibu yang kurang memperhatikan di kelas Bu? Saya mengajar di kelas itu ada 30 siswa. Nah dari sekian siswa itu yang sering ngobrol itu ada 8 siswa. Nah, 8 siswa itu yang duduknya di belakang-belakang sendiri itu biasanya itu yang susah untuk fokus. Ya. Kemudian kalau menurut Bu Sonia itu indikator keberhasilan pembelajaran itu yang seperti apa? Kalau menurut saya pembelajaran yang baik, yang ideal itu adalah siswa yang bisa melaksanakan pembelajaran dengan fokus, sesuai dengan materi, mereka ngobrol karena memang ngobrolnya itu yang berkaitan dengan pembelajaran begitu. Oh ya, wah keren sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Berarti Ibu ingin menciptakan kondisi kelas yang fokus ya Bu. Nah, apa yang akan Ibu lakukan nih? Rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat siswa-siswa lebih fokus lagi di kelas? Saya rencananya ingin mencari tahu dulu, ini sebenarnya siswa yang suka ngobrol sendiri, siswa yang tidak fokus, ini sebenarnya saya ingin tahu, ini karena memang gaya belajarnya yang tidak sesuai dengan cara saya mengajar, atau mereka itu memang pada dasarnya suka bergerak gitu, atau kinestetik begitu, jadi mereka susah untuk diam, jadi saya ingin mencari tahu dulu. Bagus sekali rencana Ibu yang akan dilaksanakan itu ya. Kemudian seandainya Bu, nanti dalam pelaksanaannya terdapat gangguan, apa yang akan Ibu Sonia lakukan? Nah, saya akan mengidentifikasi dulu gangguan-gangguannya itu apa saja sih yang menimpa saya begitu. Jadi, saya akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu sesuai gangguannya gitu. Ya, bagus sekali Bu rencana yang dijabarkan. Nah, kemudian apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut adalah dengan saya mulai merancang gimana caranya saya mulai untuk menyusun langkah-langkah atau enggak saya mencari alternatif strategi yang cocok atau enggak model pembelajaran yang tepat untuk mengajar di kelas tersebut. Bagus sekali Bu. Kira-kira kapan itu Bu rencananya mau dilaksanakan? Saya rencananya akan mulai semester 2 awal. Saya rencananya akan melakukan identifikasi dulu. Kemudian setelah mengidentifikasi siswa, saya langsung menyusun rencana pembelajaran atau enggak modul begitu. Wah, baik sekali Bu. Semoga rencana yang Ibu tadi sudah sampaikan bisa dilaksanakan dengan lancar, kemudian tidak mengalami gangguan. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Jadi dari obrolan kita hari ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Jadi yang bisa saya dapatkan dari obrolan kita hari ini adalah tadi saya mengungkapkan bahwa saya menemukan permasalahan di kelas, terus kemudian saya juga menemukan solusi gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mencari strategi atau model pembelajaran yang berbeda dari yang pernah saya lakukan sebelumnya begitu. Ya Bu, saya tunggu untuk komitmen tersebut ya Bu. Saya juga berharap nanti setelah melaksanakan rencana tersebut kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sehingga saya jadi tahu dan lebih terinspirasi atas pembelajaran-pembelajaran yang inovatif di kelas. Tuh, terima kasih atas waktunya Bu Sonia. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Septi. Saya pamit. Halo Bu Septi. Ya, halo Bu Dia. Bagaimana? Tadi pelaksanaan coachingnya, sudah melaksanakan coaching kan? Sudah Bu, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sesuai dengan alur Tirta, juga saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip coaching.
Ya, alhamdulillah ya. Setelah saya observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta. Alur-alur tersebut sudah saya lakukan Bu, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menentukan rencana aksi, dan juga memunculkan komitmen dari coach kapan akan melakukan rencana tersebut. Oh ya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan hasil observasi yang telah saya lakukan, ada beberapa catatan ya Bu ya yang akan saya sampaikan, bahwa pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah sesuai alur tirta. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya sudah presence ya, kehadiran penuh, sudah mendengar dengan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa proses coaching yang telah Ibu lakukan ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan semakin dipermudah untuk melaksanakan coaching berikutnya. Jadi jangan hanya sekali ini, tapi berikutnya lagi selalu berlatih seperti itu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching hari ini, Bu? Saya ingin mendalami alur tirta lebih lanjut, Bu. Jadi saya berharap bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi berdasarkan alur tersebut. Baik Bu, terima kasih telah mengikuti kegiatan supervisi coaching. Semoga kedepannya coaching yang akan berjalan berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya. Saya juga sudah diberikan umpan balik. Semoga semua kegiatan Ibu diberikan kelancaran. Amin, terima kasih. Sekian video kami, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Dadah!